Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bih. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan karena Allah, alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat iman, nikmat sehat dan waktu luang sehingga masih diberi hidayah taufik bisa bermajelis pada siang hari ini. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Salam serta salam semoga terlimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat tabi'in, tabi'in hingga hari kiamat kelak. Mari kita mulai majelis kita dengan mengharapkan barokah dan dari majelis dan juga barokah dari ayat Al-Qur'an. Mari kita awal dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik, kemarin kita sudah mengaji profil dari dua madhab awal, Hanafi dan Maliki. Sekarang kita masuk ke madhab yang ketiga, yaitu madhab Syafi'i. Jamaah salat zuhur yang saya muliakan karena Allah, bagi yang tidak mengikuti tidak apa-apa, kita review saja, singkat saja, bahwa madhab Hanafi itu banyak dominan dengan ro'inya, dengan logikanya. Mengapa? Karena di Kufah waktu itu perbendaharaan hadis sangat terbatas dan banyak pemalsuan hadis di Irak waktu itu. Sementara madhab Maliki itu jalur dan corak ijtihadnya adalah dengan banyak mengambil hadis Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena beliau hidup di Madinah. Madinah ini tempat di mana Rasulullah SAW hidup dan wafat. Maka perbendaharaan hadis dan sunnah Nabi itu komplit di Madinah, itu komplit, lengkap. Berbeda dengan madhab Al-Imam Hanafi di mana beliau di Irak, jauh dari Madinah. Maka dua madhab ini, madhab Hanafi coraknya banyak dengan pakai ijtihad ro'i, logika, tapi tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi dominan sekali corak logikanya. Mengapa? Karena di Kufah banyak sekali terjadi pemalsuan hadis. Sementara di Madinah, kota di mana Imam Malik rahimahullah domisili, itu berbeda jauh dengan Hanafi, Imam Hanafi. Maka beliau menggunakan banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Maka corak dua madhab ini berbeda. Dari mana? Dari sumber hukum yang dipakai dan metodologi yang digunakan. Ya. Nah, kemudian madhab yang ketiga, Asy-Syafi'i,
ini justru mengkompromikan dua corak ini. Corak yang lebih dominan logika dari mazhab Hanafi dan digabungkan dengan corak dari mazhab Maliki yang lebih banyak letterlek Al-Quran dan sunnah atau hadis Nabi. Digabungkan oleh Imam Syafi'i karena beliau pernah berguru kepada Imam Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Hanafi, dan juga berguru kepada Imam Malik. Jadi beliau berguru kepada dua mazhab ini, Hanafi dan Maliki. Nggih, matur nuwun, jazakallahu khair. Maka coraknya pun menjadi kompromi dari dua ini. Itulah mengapa mazhab Syafi'i ini kalau boleh dibilang mazhab yang komplit, menggabungkan dua corak madrasah ini, dua corak institut. Kalau kita bilang mazhab itu institut ya, sebuah madrasah, bukan kerja satu orang, bukan. Ini kerja proyek raksasa yang mengampu itu ratusan ulama, bukan satu orang, bukan satu Imam Hanafi saja, Imam Maliki saja, Imam Syafi'i saja, enggak. Tapi ini proyek raksasa ya, yang mengampu itu ratusan ulama. Cuman pemimpinnya ada imamnya adalah Imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Baik. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Muttalibi Asy-Syafi'i. Perhatikan. Nama asli beliau adalah Muhammad. Nama asli beliau Muhammad. Ya. Ini nama kunyahnya Abu Abdillah. Ini kunyah, ini nama ayahnya, ini ayahnya berarti kakek. Ini kemudian ayahnya dari ayah kakeknya. Kemudian ini berarti Imam Syafi'i mengambil nama datuknya yang keempat. Perhatikan ini kakeknya 1, 2, 3, 4. Berarti Imam Syafi'i itu sebenarnya ngambil dari nama kakeknya, bukan nama aslinya. Nama aslinya Muhammad. Nah, maka orang-orang Timur Tengah itu banyak menggunakan nama Muhammad. Kalau dipanggil Muhammad yang noleh bisa 40 orang. Kenapa? Nama pasaran. Nah, Muhammad itu nama pasaran di sana. Dan orang Arab memang dikenal tidak kreatif memberi nama. Beda dengan orang Surabaya. Nah, Surabaya itu nama artis masuk semua itu, ya. Kreatif, ya. Lahir di Gaza, Palestina. Beliau orang Palestina. Ya, tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Hanya berselang 139 dengan wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian tumbuh besar di Mekah, sering berpindah antara Mekah, Madinah, Yaman, Baghdad, Mesir, dan wafat di Mesir tahun 204. Berarti usia beliau 54 Hijriah. 54 Hijriah. Makamnya di Mesir, ada di Mesir. Banyak diziarahi oleh kaum muslimin di Mesir beliau. Para masyayikh beliau, Imam Malik bin Anas, ya, ini Imam Malik, pendiri mazhab Malik, ini guru beliau. Muhammad bin Hasan, ini muridnya Imam Hanafi. Kalau melihat usia lahirnya beliau, berarti Imam Syafi'i ini dari golongan mana, Pak? Sahabat, tabi'in atau tabi'in? Kalau sahabat enggak mungkin. Betul? Kalau tabi'in mungkin enggak? Kalau sahabat ini bertemu Rasulullah, Imam Syafi'i enggak ketemu. Kalau tabi'in bertemu dengan sahabat, tapi enggak ketemu dengan Rasulullah. Kalau tabi'in bertemu dengan tabi'in, tapi enggak ketemu dengan sahabat. Begitu. Jadi kalau lihat usia beliau ini, usia tahun ini, sepertinya beliau masuk golongan tabi'in. Karena beliau bertemu dengan kayaknya bukan, maaf, tabi'in. Kenapa? Karena beliau bertemu dengan tabi'in. Ini Imam Malik ini tabi'in. Imam Malik tabi'in. Beliau kayaknya masuk ke dalam generasi tabi'in. Kalau Imam Hanafi itu tabi'in. Imam Hanafi, Imam Malik itu tabi'in. Imam Hanafi bertemu dengan Hamad bin Sulaiman,
Imam Malik bertemu dengan Nafi bertemu dengan Abdullah bin Umar. Berarti ini insya Allah golongan tabi'in. Berarti ini generasi salaf, ulama salaf, ya. Waqi' bin Jarrah, Imam Waqi' bin Jarrah ini salah satu guru beliau, ya. Dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi, ya. Ini murid yang ini hanya 4 saja yang kita sebut, karena kalau jumlah guru beliau banyak sekali, Pak, banyak sekali. Beliau kalau berguru tidak karu-karuan, ya. Beliau seorang pencari ilmu, pengembara, pencari ilmu, ya. Kalau kita ya guru kita paling 3-4 orang. Kalau beliau tidak, ratusan bahkan ribuan guru beliau. Murid beliau yang terkenal Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini Imam Ahmad, Imam Hambali itu murid beliau, ya. Imam Hambali itu muridnya beliau. Kemudian Imam Hambali kemudian membuat mazhab baru namanya mazhab Hambali yang nanti kita kaji setelah ini. Nah, Imam Hambali ini gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari, bayangkan. Berarti Imam Bukhari mengambil hadis dari Imam Hambali. Imam Hambali belajar hadis dari Imam Syafi'i. Berarti lebih alim mana Syafi'i sama Bukhari? Lebih alim mana Syafi'i atau Bukhari? Syafi'i. Jangan keliru ya. Jangan keliru. Ada orang mengambil hadis Imam Bukhari kemudian menyalahkan ijtihad hukumnya Imam Syafi'i. Ini keliru, gak paham sejarah berarti. Gak paham sejarah. Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr Al-Kalbi, Al-Ali Al-Karabisi, Al-Hasan Az-Za'farani, ini murid-murid beliau. Masih ini cuman yang asyhur talamidihi, murid-murid beliau yang terkenal. Karya tulis beliau Al-Hujjah di bidang fikih, Al-Um di bidang fikih, ya, Ar-Risalah di bidang usul fikih, Al-Mabsut fikih, As-Sunan fikih. Jadi beliau ini ulama yang mutakhassis di bidang fikih, bukan akidah. Nah, ingat ini ya, bukan akidah. Beliau ini spesialis di bidang fikih, bukan akidah. Nah, maksudnya apa? Karya tulis beliau banyak di bidang fikih. Kalau akidah nanti beda lagi ulamanya, berbeda. Ya, beliau spesialisnya, profesornya, bukan profesor lagi, profesornya profesor. Ya. Usul madhab, nah ini dia. Metode penelitian beliau untuk mengistimbat hukum itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, pendapat para sahabat, dan kias, ya. Ini usul madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Berarti beliau menggunakan Quran dalilnya pakai sunnah, dalilnya pakai ijma, dalilnya pakai pendapat para sahabat, dan dalilnya mendapat dalil yang kelima kias. Sudah. Imam Hanafi ada 7 poin, Imam Malik ada 6 poin, Imam Syafi'i ada 5 poin. Inilah yang disebut dengan, sekali lagi saya sampaikan, inilah yang disebut dengan usulul manhaj. Manhaj itu ya ini, ya. Manhaj itu ya ini. Kalau ada orang mengatakan manhaj salaf, ya ini. Nah, kalau kita ditanya manhaj kita apa? Tergantung madhab kita. Kalau madhab kita Syafi'i, ini manhaj kita. Di Indonesia mayoritas Syafi'i, ya, berarti ini manhajnya, metodologi untuk meracik dalil itu namanya manhaj, ya. Kalau ada orang mengatakan manhaj saya Quran Sunnah, kurang banyak, ya. Imam Syafi'i itu 5, Quran Sunnah Ijma Qiyas pendapat sahabat, ya. Baik, ini yang membuat setiap mazhab berbeda. Perhatikan, ini yang membuat setiap mazhab berbeda. Apa berbedanya? Hasil ijtihad hukumnya, metodologinya itu berbeda. Ya, kayak ada 4 dapur, bahannya sama, ngeraciknya berbeda. Itu nanti jadinya berbeda, makanannya itu, rasanya itu berbeda. Ya, itu namanya usul manhaj. Fase, nah ini fase ini cukup jenengan baca aja, nggak usah terlalu dipentelengi, nanti umet sendiri. Baca saja sekilas fasenya ini. Fase pertama semasa Imam Syafi'i berada di Irak,
dengan pendapat lama, qaul qadim. Di periode ini beliau nulis kitab Al-Hujjah dalam bidang fikih dan kitab Ar-Risalah dalam usul fikih. Fase kedua semasa Imam Syafi'i domisili di Mesir. Beliau sering rihlah, sering mencari ilmu kemana-mana, Mekah, Madinah, Yaman, Baghdad, Mesir, mencari ilmu begini Pak, kemana-mana beliau ini ya. Fase penyebaran madhab 2 periode, fase di mana para ashab murid Imam Syafi'i meriwayatkan pendapat Imam Syafi'i. Periode kedua mapannya madhab dengan para fuqaha dan karya tulis mereka. Nanti saya sampaikan kitab-kitab madhab Imam Syafi'i ya. Supaya kita tahu bahwa mengistimbat hukum dari Quran Sunnah itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ya, para ulama madhab itu untuk membuat kesimpulan hukum itu sampai nulis kitab berjilid-jilid, Pak. Baik, ini saya reverse sebentar ini. Ini kitab-kitab madhab Syafi'i ini, biar kita tahu ini. Nah, maaf ini. Ya, ini dia. Ini kitab. Oh, belum keluar. Ya, ini contoh saja, contoh. Ini kitab dalam fikih Syafi'i. Penulisnya Imam Nawawi. Majmu' Syarhil Muhadzab. Kitab fikih mazhab Syafi'i. Jumlahnya 27 jilid. 1 jilid sekian, Pak. 1 jilid sekian. Kalau dijajar di sini ini meja penuh. Meja penuh. Artinya apa? Ini karya ulama satu orang ini ya. Satu orang loh ini. Imam Nawawi yang nulis ini. Imam Nawawi usia 45 tahun wafat. Belum habis nulis kitab ini. Kalau beliau masih diberi umur panjang, bisa tebelnya gak karu-karuan, Pak. Masya Allah ini kitab sekian banyak, ini satu orang penulisnya. Untuk melayani ilmu itu sekian, melayani dalil itu begini. Begini repotnya ulama untuk melayani dalil itu loh, Pak. Meramu dalil itu enggak sederhana. Bukan satu ayat, satu hadis keluar hukum. Oh, enggak gitu. Andai kata bisa gitu ya mudah. Tapi enggak bisa begitu. Oke. Baik, ambil lagi dari mana? Ya. Jadi para ulama kita untuk mengampu mengampu mazhab itu tidak sederhana, Bapak-bapak. Ya. Baik, kemudian fase tangkih penyaringan, disaring, banyak pendapat disaring lagi. Ada 3 periode. Tangkih 1 mengikuti ijtihad 2 imam, Rafi'i dan Nawawi. Periode tamhid mengikuti semua syarah dan hasyiah kitab-kitab karya Imam Rafi'i dan Nawawi seperti ijtihad Imam Zakaria Al-Ansori. Fase ketiga tangkih 2 itu hasil ijtihad 2 imam, Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ini ulama besar semua ini, Pak. Imam Nawawi ini penulis kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang kita kenal, Arba'in An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, ya, Syarah Sahih Muslim, kemudian Majmu' Syarh Muhadzab. Ini yang hafal Quran 30 juz termasuk ulama murajjih dalam mazhab Syafi'i. Ulama murajjih, ulama yang mentarjih banyak pendapat. Jadi satu mazhab pendapatnya banyak gitu loh, Pak. Terus Imam Nawawi itu mentarjih, ini yang paling kuat. Ini yang paling kuat, ini lemah. Itu kerjaannya siapa? Imam Nawawi sama Imam Rafi'i, dan itu tidak berbayar. Maaf ini, enggak berbayar. Mereka kerjakan ini proyek raksasa ini tanpa gaji. Masya Allah. Makanya kita bisa temukan barokahnya ulama itu bagaimana. Kitab Riyadhus Shalihin coba. Riyadhus Shalihin ini kitab yang dikaji oleh lintas madhab, lintas kelompok. NU ngaji Riyadhus Shalihin, Muhammadiyah ngaji Riyadhus Shalihin, apalagi Salafi ngaji Riyadhus Shalihin, Jamaah Tabligh ngaji Riyadhus Shalihin. Semua itu ngaji. Saking barokahnya kitab ini. Ya. Menunjukkan bahwa beliau nulis dengan ikhlas. Imam Nawawi ini. Ya. Fase mulai tangkih,
fase dimulai sejak mazhab Syafi'i dalam menghikmat kitab karya ulama imam mazhab ahli fikih. Sehingga di periode ini banyak sekali penulisan kitab hasyiah. Hasyiah itu apa? Begini Pak hasyiah itu. Misalnya nggih, ini maaf. Ini kitab hadis Sahih Bukhari misal. Para ulama kemudian menulis syarah penjelasan dari Sahih Bukhari, maka muncul kitab Fathul Bari, penulisnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini disyarah lagi namanya Hasyiah. Namanya Hasyiah. Hasyiah itu kitab yang menerangkan kitab syarah. Jadi artinya kitab ini memunculkan kitab lagi. Itu tradisi keilmuan ulama seperti itu Pak. Makanya kalau kita lihat kitab itu, Masya Allah, itu mungkin kita sampai yang mati belum selesai ngaji itu. Belum selesai. Ya. Kitab mazhab terpenting Al-Hujjah, Ar-Risalah, Ar-Risalah Al-Jadidah, Al-Madhab, kitab Imam Al-Ghazali, Al-Wasit. Ya, kitab di masa tangkih penyaringan, penguraian madhab, Al-Muharrar Ar-Rafi'i, Al-Aziz, Minhajut Talibin, Rawdut Talibin, Minhajut Tulab, Tuhfatul Muhtaj. Ini semua kitab-kitab madhab Syafi'i. Itu tebelnya Masya Allah Pak, Masya Allah. Sudah saya lihat mumet dewi. Kenapa? Waduh, ini padahal dulu tidak ada laptop Pak, bayangkan. Dulu ulama nulis pakai tangan, terus disalin lagi, nggak ada fotokopi dulu Pak. Dulu ada profesi namanya khotot. Khotot itu menukil. Tolong ini digandakan, karena nggak ada fotokopi, ditulis ulang, pakai tangan. Pakai tangan saja kitabnya bertebel-tebel begitu. Apalagi kalau punya laptop. Kira-kira kitabnya ulama seperti apa? Masya Allah. Terus pakai apa mereka ilmunya Pak? Di sini, ilmunya di sini, cuma di sini. Al-Qur'annya ada di sini. Al-Qur'annya, hadisnya di sini. Jadi kalau nulis kitab itu lancar saja gitu. Kalau kita tidak, ilmunya di mana? Di laptop, lampu mati, mati ilmunya. Pakai data habis juga ilmunya. Beda makom, beda level ya. Nanti saya jelaskan. Kitab fatwa terpenting, Fatwa Al-Kubro Al-Fiqhiyah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini kalau kita tahu keilmuan ini Ibnu Hajar Al-Haytami, ini ulama besar, muhakkik dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar itu ada dua, ada Al-Asqalani, ada Al-Haytami. Dua-duanya mazhabnya Syafi'i. Syafi'i semua. Ya, bayangkan Ibnu Hajar penulis kitab Fathul Bari yang ada 14 jilid itu, segini, se-Qur'an itu 14 jilid. Hafal Qur'an. Julukannya Amirul Mukminin fil Hadis. Pimpinannya orang Islam dalam urusan hadis Nabi. Itu julukannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu masih bermadhab, masih ngikut madhab. Padahal kalau lihat kapasitas beliau itu tanpa madhab bisa, wong sudah hafal Quran, sudah hafal ratusan, gelarnya Al-Hafid. Al-Hafid itu minimal hafal 100.000 hadis. Al-Hafid itu. Tapi masih ngikuti Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau nggak bisa mengambil istimbat hukum dari dalil langsung, tidak bisa. Padahal hafal Quran, hafal hadis. Masya Allah, Masya Allah. Nah, disayangkan sekali sekarang ada orang baca Qurannya terbata-bata, hadis tidak hafal, tapi nggak bermadhab. Ya kan aneh jadinya. Aneh itu. Saya juga aneh ini. Ada orang nggak bisa baca Quran, hadis nggak paham, tapi nggak mau bermadhab. Wah, agak sulit saya memahami, agak sulit. Ya, lanjut. Kitab madhab yang terpenting Al-Hawi Al-Kabir Imam Mawardi, Nihayatul Matlab karya Imam Juwaini, Al-Bayan karya Imroni, Al-Majmu' Syarh Madhab yang tadi saya sampaikan fotonya Imam Nawawi. Ya, terminologi. Nah, ini dalam istilah penting. Jadi setiap madhab itu sudah ada terminologi khusus. Qaul Qadim itu apa? Pendapat Imam Syafi'i di Irak, di Baghdad. Fatwa yang lama maksudnya.
sebelum direvisi ketika beliau pindah ke Mesir. Qaul jadid, pendapat baru, pendapat yang lama direvisi dengan pendapat baru. Di mana? Di Mesir. Al-aqwal, pendapat Imam Syafi'i yang berbeda. Jadi begini, kalau kita ini ikuti ulama itu pendapat banyak sekali Pak. Nah kita nggak tahu ini yang kita ikuti yang mana. Maka ada ulama yang kerjanya itu mentarjih, ini yang kuat, ini yang lemah. Itu kerjanya siapa? Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Romli, Ibnu Hajar Al-Haytami di madhab Syafi'i. Nanti madhab lain berbeda lagi Pak. Berbeda lagi. Ya. Al-Qaulani, apa yang dimaksud Qaulani? Perbedaan di antara dua pendapat Imam Syafi'i. Ada pendapat Imam Syafi'i yang berbeda. Nanti dikumpulkan sama murid-murid Imam Syafi'i, terus ditarjih, dikuatkan, dipilih yang mana yang lebih kuat. Al-Aujuh, pendapat para ashab murid Imam Syafi'i. At-Turuq, perbedaan pendapat para murid Imam Syafi'i dalam mengisahkan mazhab, ya. Terus kemudian istilah penting dalam tarjih dan ikhtiar. Al-Madhab, apa maksud al-madhab? Yang rojih, yang kuat, yang difatwakan oleh madhab. An-Nas, itu yang rojih. Al-Masyhur, itu maknanya apa? Al-Adhar. Jadi kalau kita membaca kitab, misalnya ambil kitab Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar, nanti kita temukan kalimat Al-Adhar. Al-Adhar berarti yang kuat, yang berbeda disebut Al-Qawi. Itu istilah-istilah begitu tuh, Masya Allah, harus dikuasai bagi orang yang ingin bermadhab di Syafi'i. Kalau enggak menguasai kalimat-kalimat ini, istilah ini, bingung, ya. Al-Asoh, yang rojih di antara dua wajah atau dua versi. As-Sahih, yang rojih, yang kuat di antara dua pendapat yang berbeda disebut dhaif. Istilah dalam penjabaran: muqtadul kalam, tahrirul kalam, hasilul kalam, muhasrul kalam. Istilah penting para ulamanya. Al-Imam, kalau disebut Al-Imam yang dimaksud Imam Juwaini, Imamul Haramain, ya. Al-Qadhi, yang dimaksud siapa? Al-Qadhi Husain. Asy-Syaikhoni, siapa dua orang ini? Rafi'i sama Romli. Asy-Syuyukh Nawawi, Rafi'i, As-Subki. Al-Qadiyani, Ar-Ruyani dan Al-Mawardi. Itu semua ada istilahnya sendiri. Oke. Waktunya habis. Nah, ini saya belum masuk ke ini, ke substansi mazhab. Kenapa kok Ustadz beda jelaskan Syafi'i sama Hanafi sama Maliki? Nyun sewu nggih, mohon maaf. Bukannya membedakan, bukan. Satu, Indonesia ini mayoritas Syafi'i. Literatur Syafi'i ini banyak. Jenengan cari saja di Ampel ini. Itu Syafi'i tok itu, Pak. Literatur di negeri kita banyak literatur Syafi'i, ya. Ulama juga banyak Syafi'i, yang diamaliyahkan di negeri kita banyak Syafi'i. Itulah mengapa saya sendiri lebih banyak panjang menyebutkan Syafi'i karena literaturnya banyak dibandingkan kalau mazhab Hanafi sama Maliki. Jangan cari di Indonesia, di Surabaya ada nggak yang mazhabnya pondok mazhabnya Hanafi? Cari, ada enggak? Tidak ada Pak. Mazhab Maliki tidak ada Pak. Kebanyakan Syafi'i. Nah, begitu ya. Jadi jangan sampai Ustadz ini kalau menjelaskan Syafi'i lebih banyak. Bukan memilah-milah atau pilih kasih, enggak. Karena ini literaturnya lebih gampang didapat, begitu ya. Baik. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Kalau enggak saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Oh, Ustadz, Masya Allah. Ustadz jangan tanya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Rizal ini selalu disehatkan. Amin amin. Wa iyyakum. Ustadz, urun rembuk saja. Iya, betul Ustadz. Urun rembuk saja. Karena ini pembahasan masalah mazhab Syafi'iyah yang notabene jadi mazhab terbesarnya negara kita bersama, negara Indonesia. Langsung saja Ustadz. Saya dari awal panjenengan menjelaskan itu kok tertarik untuk ingin tahu sebenarnya apa latar belakang
yang mendorong Imam Syafi'i membuat mazhab independen. Jadi ada mazhab baru. Kenapa kok tidak melanjutkan saja mazhab guru-gurunya? Nah, kemudian kaitannya dengan pertanyaan ini juga Ustaz. Kalau boleh tanya juga, apa saja kira-kira syarat-syarat biar bisa buka mazhab baru? Nah, ini menarik Ustaz. Soalnya di Indonesia ini jangankan mazhab, nabi banyak di Indonesia. Di Malang ada nabi, di Solo nanti ada nabi lagi. Bahkan yang di Malang itu ketika ditangkap ngakunya jadi malaikat Jibril. Jadi berpindah dari nabi ke malaikat. Nah, kira-kira bisakah Ustadz menjabarkan kepada kita syarat-syarat apakah juga masih terbuka untuk zaman sekarang? Misalkan kok dari Baitul Hakam ini ada orang alim, misalkan takmirnya punya daurah sehingga muncul orang alim di bidang fikih, kira-kira bisa ndak atau masih terbuka lebar tidak adanya mazhab baru di zaman sekarang? Kemudian yang kedua Ustadz, yang kedua itu ketiga Ustadz. Itu pertanyaan yang pertama tapi agak berkaitan itu. Oh. Yang kedua ini Ustaz, tadi panjenengan sempat menyampaikan bahwa Imam Syafi'i ini termasuk ulama yang spesialis di bidang fikih. Jadi kalau ada ulama bidang akidah bukan Imam Syafi'i. Ya. Kok saya agak ketika saya baca-baca itu kok tidak demikian? Mohon maaf Ustaz. Yeah. Barangkali panjenengan nanti ada penjabaran lebih. Yeah. Karena yang saya ketahui dulu itu ulama itu tidak ada spesialis. Yang ada adalah mausu'i. Semua ulama itu pasti menguasai semua lintas disiplin keilmuan. Yeah. Bahkan kalau kita membaca literatur Imam Syafi'i sendiri yang dikarang oleh orang-orang Syafi'iyah, itu malah Imam Syafi'i disebut-sebut orang pertama yang lantang menentang masalah fitnah Quran. Bukan, terkait dengan akidah. Ilmu kalam itu paling dibenci sama Imam Syafi'i. Seperti itu. Karena bantahan-bantahannya bukan ilmu kalamnya seperti itu. Nah, kalau misalkan dibilang ini spesialis bidang fikih, kok saya agak kurang menerima seperti itu. Yang terakhir Ustaz, tadi disampaikan juga saya melihat di layar itu di dalam tangkih madhab itu ada Imam Rafi'i, ada Imam An-Nawawi juga. Pertanyaan saya, misalkan saya menemukan sebuah persoalan di mana Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi berbeda pendapat menyikapi. Lah yang mau kita ambil itu yang Imam Nawawi atau Imam Rafi'i atau bagaimana? Mohon petunjuknya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz ini sebenarnya mau ngajari kita, cuma lewat bertanya. Mau menambah. Tapi terima kasih Ustadz, jazakallahu khair atas pertanyaan sekaligus tambahannya. Ya, jadi beliau sebenarnya sudah tahu jawabannya, ya. Tapi ini buat kita semua, ini tambahan saja. Kita mulai dari ini Ustaz, dari Ar-Rafi'i sama An-Nawawi. Setahu Al-Fakir, Ar-Rafi'i sama An-Nawawi itu satu level. Yang kalau kita kembalikan ke bagaimana yang sebenarnya kalau yang Al-Fakir tahu, saya tahu itu, kalau Ar-Rafi'i berbeda dengan Ar-Romli atau An-Nawawi berbeda dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, itu baru. Jadi begini, Imam Ar-Rafi'i sama Imam Nawawi itu satu level dalam murajjih madhabnya. Dibandingkan dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli, itu levelnya berbeda lagi. Yang paling mutakhir itu yang Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, kalau yang ini berbeda dua level ini, maka kita menurut kajian Syafi'i itu kita dianjurkan memilih yang Haytami
dan Romli. Kenapa? Karena yang paling update. Nah, kalau An-Nawawi sama Ar-Rafi'i ini sependek yang saya tahu, Ustaz, itu levelnya sama. Karena ulama murajjih mazhabnya ini levelnya sama. Ar-Rafi'i dengan An-Nawawi. Cuman kalau dari sepertinya kalau boleh dipilih-pilih, mungkin kalau Al-Fakir pribadi memilih An-Nawawi kalau dari tarjihnya itu. Dari tarjihnya. Jadi itu jawaban yang nomor yang terakhir. Mohon maaf kalau saya mungkin kurang pas jawabnya. Tapi yang sependek yang saya tahu seperti itu. Jadi ada ulama murajjih itu levelnya berbeda, nggih, Bapak-bapak nggih. Mungkin untuk tambahan. Jadi yang mentarjih mazhab Syafi'i yang banyak ini itu ada ulama yang satu rating, namanya ada dua ulama besar, Haitami dengan Romli. Kemudian yang rating atasnya sebelumnya Nawawi sama Rafi'i. Itu sudah beda level. Tapi para murajjih mazhab Syafi'i yang kontemporer itu menganjurkan banyak mengambil pendapat saja yang paling mudah, ambil dari yang Al-Haitami dengan Romli. Begitu Ustaz yang saya tahu. Ya, mungkin kalau kurang nanti bisa tambahi. Kemudian yang pertanyaan sebelumnya, Syafi'i. Imam Syafi'i apakah? Oke, baik. Mungkin Ustadz punya pandangan seperti itu. Maksud saya tadi itu, apakah Imam Syafi'i tidak mutakhasis? Maksud saya adalah beliau dikenal dalam turos itu kajian kitabnya itu banyak berbasis pada ilmu fikih. Kenapa kok bukan, apakah beliau tidak ahli di dunia akidah? Oh tentu, kita meyakini beliau sangat ahli dalam akidah. Cuman karya tulis beliau di kitab akidah itu loh Ustaz, maksud kami. Karya tulis Imam Syafi'i di bidang akidah ini yang tidak sebanyak bidang fikih. Begitu, itu yang fokus yang saya maksud seperti itu. Apakah beliau menguasai? Oh tentu, beliau ini ulama yang sudah bukan kaleng-kaleng. Kalau sebut nama Imam Syafi'i diakui semua. Mausu'i, betul Ustaz, mausu'i, menguasai semua bidang ilmu. Tapi Imam Syafi'i kalau misalnya dengan Imam Hambali itu kan berbeda. Imam Hambali itu imam di bidang fikih juga bidang akidah. Dua, Imam Hambali. Imam di bidang fikih sekaligus akidah, karena beliau lahir pas ketika kena ada fitnah Quran. Itu Imam Hambali. Ya, jadi itu maksud kami, maksud Al-Fakir, bahwa beliau kitab-kitabnya itu yang Ustaz, yang kami maksud kitab-kitab tulisan karya tulis beliau itulah yang kita jadikan acuan di bidang fikihnya. Kalau akidahnya insya Allah kita akui jelas. Ya, itu yang kemudian yang berikutnya, yang pertanyaan sebelumnya apa itu tadi? Adakah yang bisa membuat madhab dari Masjid Baitul Hakam? Oh bisa saja, bisa kalau punya kapasitas. Nah, mungkin Ustaz Aziz ini nanti yang mengawali mujtahid dari madhab. Oh, waduh syarat ini. Kalau syaratnya satu harus hafal Quran 30 juz mutkin 30 juz mutkin. Kalau enggak mutkin enggak diterima ya. Karena Al-Hafidh siapa Ibnu Khuzaimah itu mengatakan kalau enggak salah Al-Hafidh Ibnu Shalah, beliau mengatakan Imam Syafi'i itu enggak pernah lupa. Susah lupa. Susah lupa. Gampang hafal, susah lupa. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita ini susah apal, gampang hilang. Nah, betul ya Pak ya? Betul enggak? Terus ngaku sajalah. Nah, kita ini menghafal ini susah banget Pak. Sudah hafal, hilang. Gitu kita. Nah, saya hafal 30 juz. Ini syarat mujtahid 2. Untuk Imam Ahmad harus hafal minimal 400.000 hadis. 400.000 hadis sanad dan wa matanan, sanad dan matan harus hafal 400.000. Ini enggak kaleng-kaleng ini Pak. Kita Arba'in Nawawi 40 luru gak apal-apal. Dan yo 400.000. Udah 400.000, Masya Allah. Sahih Bukhari itu Pak cuma 7.600 sekarang lebih, itu 4 jilid.
4 jilid. Ini 7.000 4 jilid itu sudah susah kita hafal. Bayangkan kalau 400.000. Tuh 2. 3 harus bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab. 3 4 harus tahu nasikh mansukh. Harus tahu am khas, mutlak muqayyad, mujmal mubayyan. Ya, harus tahu semua. Harus paham ini semua. Ilmu ini harus dikuasai benar. Nah, baru kemudian bisa ijtihad dan membuat madhab baru. Nah, kenapa Imam Syafi'i gak ngikuti madhab gurunya? Kenapa gak ikut Imam Malik dan Imam Hanafi saja? Karena Imam Syafi'i melihat bahwa ada sedikit yang kurang dari pendekatan guru-guru beliau itu. Maka beliau gabungkanlah metodologi itu menjadi sebuah metode baru, namanya madhab beliau itu tadi. Jadi cara meramu hukum, istinbat hukum itulah yang berbeda, Bapak-bapak. Ya. Seperti gini contohnya. Imam Baihaqi, seorang ahli hadis, bermadhab Syafi'i. Apakah beliau bukan mujtahid? Beliau mujtahid. Punya syarat, hafal Quran, punya. Hafal hadis, beliau sangat hafal hadis. 400.000 hadis lewat, hafal beliau. Tapi ketika beliau berusaha untuk membuat madhab baru, ternyata beliau menemukan metode ini sudah didahului oleh Imam Syafi'i. Ya sudah, saya nggak usah membuat madhab baru, ngikut saja sama Imam Syafi'i. Begitu. Jadi ada imam banyak Pak yang punya kapasitas ijtihad. Imam Baihaqi salah satunya, itu sangat punya kapasitas. Ibnu Hajar al-Asqalani termasuk mujtahid mutlak. Cuman beliau ketika berusaha mengistimbat hukum itu, mencari sebuah metode, merancang, ternyata metodologi ini sudah ada dan dilakukan oleh Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Ya ngapain saya buat madhab baru? Sudah ikut saja madhab mereka. Faham ya? Begitu. Padahal ulama Imam Baihaqi, keulamaan, keilmuannya itu jangan diragukan. Imam Baihaqi itu, maka kata para ulama ahli hadis, seluruh ahli hadis berhutang kepada Imam Syafi'i tentang apa? Penjelasan hadis. Kecuali Imam Baihaqi. Kecuali Imam Baihaqi. Justru Imam Syafi'i lah yang berhutang kepada Imam Baihaqi. Makanya beliau disebut dengan nasiru madhab Syafi'i, penolong madhab Syafi'i. Kenapa? Beliau membela Imam Syafi'i. Ada hadis yang dilemahkan oleh banyak ulama hadis, beliau datang, hadis ini sahih menurut Imam Baihaqi rahimahullah. Begitu Pak. Jadi apa contohnya ya? Hadis apa itu yang pernah beliau bantu itu? Beliau jalur sanadnya itu menurut ulama hadis lain itu dhaif semua. Tapi giliran ketika Imam Baihaqi ada satu jalur yang ini sahih, maka jalur ini disampaikan ke Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, Anda benar, Anda sudah sahih. Kenapa? Karena jalurnya sahih. Jalurnya itu tidak ada celahnya. Itulah mengapa disebut Imam Syafi'i berhutang pada Imam Baihaqi. Berarti Imam Syafi'i tidak pakai Sahih Bukhari, belum, karena Imam Bukhari belum lahir. Imam Syafi'i banyak mengambil hadis dari Sunan Al-Kubronya Imam Baihaqi. Sunan Al-Kubronya Baihaqi. Imam Bukhari belum lahir Pak. 150 Hijriah, kan Imam Bukhari lahir 194. Jauh. Begitu Ustadz. Barangkali ini tambahan dari Ustadz bertanya, tapi juga terima kasih banyak atas masukannya tadi tentang Imam Syafi'i, bahwa beliau bukan, maksud saya bukan begitu. Maksud saya adalah beliau karya tulisnya banyak di bidang fikih. Karya tulisnya banyak di bidang fikih. Itulah mengapa beliau, kalau saudara kita di NU mengambil fikihnya fikih Syafi'i. Akidahnya mengambil Asy'ari, karena Asy'ari banyak nulis kitab di bidang akidah. Begitu maksudnya Pak. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita merujuk ulama itu yang sesuai dengan kapasitas dan memang keahlian dan karya tulis beliau. Begitu Ustaz nggih. Mohon maaf kalau ada yang kurang, nanti bisa tambah sendiri. Ya, ini kayak Jibril nanya tentang mahwal Islam sama Nabi Muhammad. Itu banyak ngajari gitu.
Jazakumullah khair Ustaz. Yang lain monggo, ada waktu sedikit. Ya silakan, betul. Bismillah. Sebelumnya perkenalkan Ana Rizky dari Bekasi Ustaz. Dari mana? Bekasi. Bekasi. Oh masya Allah. Ini lagi nunggu kapal sih Ustaz, mau ke mau keluar pulau. Iya. Oh barakallah. Izin bertanya Ustaz. Iya, fi amanillah. Ini bagaimana sikap saya sebagai seorang awam dalam mengambil pendapat hukum gitu Ustaz. Soalnya kan Ustaz tadi sempat menyinggung kalau orang mengambil hukum tanpa mazhab itu kan salah Ustaz. Nah, sedangkan saya terkadang belajar misalnya di dekat perumahan saya gitu, belajar hukum tentang sesuatu pakai mazhabnya Syafi'i. Terus kadang saya di kampus kadang belajar hukum sesuatu pakai mazhabnya Hambali gitu Ustaz. Nah, kadang di tempat lain juga pakai mazhab yang lain juga gitu Ustaz. Nah, kadang saya menemukan pendapat yang berbeda-beda Ustaz. Nah, bagaimana sikap saya gitu dalam mengambil suatu hukum itu, sedangkan saya itu nggak tahu gini. Pendapat mana sih yang paling kuat dari pendapat-pendapat itu gitu Ustaz. Saya ingin tanya bagaimana sikap saya seorang awam ini dalam menyikapi hal tersebut Ustaz. Ya, sekarang. Jazakallahu khair. Jadi begini, kalau tadi mengatakan selain bermadzhab 4 enggak, ada peluang kebenaran dari selain 4 madzhab ada. Karena ada madzhab itu banyak. Ada madzhab Imam Laits, ada ya madzhab Sufyan bin Uyainah, itu madzhab semua, cuman madzhab-madzhab ini tidak bertahan sampai sekarang. Artinya ada kebenaran di luar 4 madzhab ini, ada. Nah, terus bagaimana kalau kita mengambil pendapat di antara banyak pendapat yang ada? Begini, karena kita orang awam, maka lebih baik kita bertanya kepada orang yang punya kapasitas di situ. Ya, ada ibarah dari Imam Asy-Syatibi, aqwalul ulama bin nisbati lil amati kan nasi, ya, aqwalul ulama bin nisbati lil ami bin nisbati lil ami kan nasi indal mujtahid. Ya, mungkin qaulnya agak berbeda. Pahamannya begini. Pendapat ulama itu ibarat seperti nas bagi orang awam. Saya ulangi ya. Pendapat ulama itu seperti nas Quran dan Sunnah bagi orang awam. Tapi kalau bagi mujtahid itu pendapat mereka harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Tapi kita cukup ikut pendapat ulama, sudah itu aman, sudah aman. Sebagaimana kronologi kita beragama kan, sahabat Nabi melihat Nabi, betul? Nah, tabiin melihat Nabi mboten? Tabiin melihat Nabi ndak ketemu. Maka tabiin ngikuti sahabat. Nah, sahabat ketemu sama Nabi, tapi tabiin kan tidak. Nah, tabiin bertemu dengan sahabat, maka mereka ngikuti sahabat. Tabiin ketemu dengan sahabat enggak? Tabiin enggak ketemu dengan sahabat, sudah meninggal semua. Mereka ngikuti tabiin, begitu. Jadi ini urutannya begitu. Nah, kita ini apakah kita ketemu dengan Nabi? Enggak. Karena kita enggak ketemu Nabi, kita enggak bisa mendapatkan jawaban dari Nabi langsung kan? Enggak bisa. Maka kita ikut ulama yang menjadi ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tafadhol, antum mau ikut Syafi'i boleh, Hanafi boleh, Maliki boleh, Hambali boleh. Tapi arahan para ulama jangan di mix dalam satu amalan, jangan dibuat campur, jangan. Kalau bisa satu amalan satu madhab. Misalnya antum mau wudu, mengambil madhabnya Syafi'i, tafadhol silakan. Nah, tapi kalau misalnya antum lagi makan ke warung, di sini kan tradisinya makan warung kan enggak pakai nanya, betul ya? Pak, warung soto 1, ST 1, wis habis baru tanya. Itu pakai Syafi'i enggak boleh.
Kenapa? Karena harus pakai akad. Akad jual belinya itu harus ada. Saya beli, mereka bilang penjualnya saya jual. Itu masih ada kan? Jenengan pernah nggak kalau ketemu jual beli? Pak, saya beli Pak ya. Oh ya saya jual. Itu akad namanya. Sigoh, ya, ijab kabul, ya, ijab kabul itu. Nah, kalau Syafi'i tidak boleh nanya dulu, Pak, esnya berapa, tehnya, nah, sotonya berapa. Tapi di sini kan nggak tradisi. Sampai mangan kita kok barang, mas, makan aja kok tanya, wis tinggal makan bayar kan gitu. Nah, karena di sini adanya berbeda, tradisinya berbeda. Maka ketika wudhunya bermadzhab Syafi'i, sholatnya bermadzhab Syafi'i, ketika makan bermadzhab Maliki, itu Maliki boleh, nggak pakai nanya. Itu jadi boleh saja. Kenapa? Karena kita hidup di wilayah dan tradisi yang berbeda. Itu boleh-boleh saja. Yang penting itu kita tetap merujuk ke satu 4 madzhab ini. Merujuk, mengembalikan jawaban kita kepada satu dari 4 madzhab ini. Maka ketika kita menisbatkan pendapat kita ke satu dari 4 madzhab ini, kita sudah on the right track, sudah di jalur yang benar. Jalur kita itu kokoh sekali, sanad ilmunya itu jelas, clear, nyambung sampai Nabi. Justru kalau ada orang yang tidak ngikuti ini, terputus sanadnya. Dia nanti ditanya, sama ikut mana ini? Ada yang mengatakan injak najis batal wudhunya. Itu pendapat siapa? Tidak ada, terputus. Ternyata pendapat ustadznya sendiri. Ustadznya dari mana ustadz? Nggak bisa jawab. Beliau tidak punya referensi. Berarti memahami dengan pemahaman sendiri. Ini berbahaya ini. Berbahaya. Mengatakan bahwa kalau kita nginjak najis wudhu batal. Ini pendapat dari mana? Sependek yang saya tahu kayaknya 4 madzhab belum ada ini. Nginjak najis wudhu batal. Nggak. Makanya kan kalau kita ngikuti madzhab itu aman saja. Selama kita, loh kenapa jenengan kok batal? Iya karena menurut madzhab begini ini batal. Ya sudah aman. Sudah. Kita punya referensi yang jelas. Dalilnya kuat. Referensinya ada, kitabnya ada, tinggal dirujuk. Yang menjadi masalah kita sekarang ini, maaf terakhir itu, menjadi masalah kita sekarang ini, kita sering mengambil sebuah pendapat tapi tidak ada referensinya. Tidak ada referensi, tidak ada sanad ilmunya, tidak ada. Kita mengambil ini dari mana madzhab ini? Nah, seperti yang viral terakhir ini berwudu pakai spray, yang viral videonya ya, berwudu pakai spray. Tapi airnya enggak netes, enggak ngalir. Ya kan enggak sah itu. Wudu begitu. 4 madzhab harusnya pakai spray boleh, tapi airnya harus mengalir, harus ada yang netes. Nah, kalau cuma disemprot gini terus buat wudu, bedanya apa al-ghuslu dengan al-mashu di situ? Kan beda. Kalau al-ghuslu air harus mengalir. Kalau al-mashu air enggak harus mengalir. Di situ bedanya. Makanya tafadhol kita pakai saja pendapat yang ada, yang selama itu ini Pak pendapat mana ini? Oh pendapat ulama ini. Ini ulama ini bermadzhab apa? Oh sudah aman, sudah. Kalau sudah Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, aman, sudah. Betul. Jadi supaya kita enggak seperti Ustadz Aziz bilang tadi, Indonesia ini aliran sesat apa saja laku, selalu ada pengikutnya. Itu hebatnya negara tercinta kita Indonesia. Ya, di Jombang ada yang ngaku jadi nabi, ya ada yang ikut itu. Ya kan aneh kan? Itu coba, lo kok percaya itu loh? Berarti saking awamnya, umat kita saking awamnya. Ya, kalau jenengan sekarang, misalnya saya ngaku jadi nabi, percaya enggak? Diketawakan toh? Berarti jenengan sudah cerdas, berarti enggak bisa digobloki karo Rizal kan begitu. Tapi ada orang ngaku jadi nabi, ada yang percaya, saking saya nggak ngomong nanti diviralkan. goblok gitu Mas ya. Wallah cukup udah jam 1. Ya, kalau ada benernya datang dari Allah dan Rasul, ada salahnya datang dari saya. Allah dan Rasul berlepas diri dari kesalahan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.